orang itu terlalu berhawa nafsu dalam beribadah sehingga nggak sabaran menunggu. Padahal sebenarnya secara hakiki, kalau kita sudah membuktikan kepada Allah bahwa saya adalah memberangkat haji, tabung uangnya. Kalau betul-betul niatnya adalah baik, berangkat dari harta yang halal, saat itu juga pahala hajinya sudah diperoleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Badriya Qudsi. Bersama saya malam ini Al-Mukarram Al-Ustaz Dahlan SE. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Terima kasih Bunda Badriya dan para bunda-bunda soleha yang bersama kami di malam hari ini. Yang insya Allah tema kita adalah tentang Hari Raya Kurban atau tentang Hari Raya Haji. Kepada Bunda dipersilakan. Baik, terima kasih Ustadz. Kami baru saja menyelesaikan majlis di Majlis Rasulullah Fatimah Az-Zahra Akis bersama bunda-bunda soleha. Tema kita malam ini Ustadz, kita akan membahas sedikit, ada beberapa pertanyaan dari ibu-ibu mengenai Idul Adha. Nah, sebentar lagi kita akan beridul Adha. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang ingin dipertanyakan. Pada Bunda, sebentar saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair atas waktunya. Senang sekali bisa mengaji bersama guru kita yang mulia Ustadz Dahlan hari sini karena temanya tentang menyambut bulan kurban. Jadi saya mau bertanya Bapak Ustadz, kita setiap tahun berkorban atas nama suami, apa kita ngambil atas nama diri kita sendiri. Setiap tahunnya kita kadang-kadang ganti-ganti, tapi karena ada sering-sering kita ngambil sekarang atas nama suami aja utama, karena katanya kalau nama suami keluarga yang lain terikut. Nah, jadi itu. Yang keduanya, ada orang yang udah nabung kehidupannya sederhana, nabungnya untuk haji, tapi karena sambil nunggu haji lama, tapi diambil untuk berkurban. Boleh nggak Pak Ustadz? Jadi bagaimana? Itu aja, mungkin bagi yang lainnya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan tadi adalah menyangkut tentang kurban. Mungkin di dalam berkurban itu, kan satu hewan kurban itu, satu orang itu satu kambing. Ini secara fikih. Kalau sapi adalah sapi itu 7 orang, laki-laki atau perempuan. Kalau onta adalah 10 orang. Nah, bagaimana cara berkurban agar kita satu keluarga itu tetap memperoleh fadilah atau keutamaan. Sementara secara ekonomi mungkin kita tidak mampu. Hanya mampunya dalam satu keluarga itu satu. Maka ada 2 pilihan yang diberikan. Pertama adalah digilir. Artinya di dalam keluarga kita itu siapa yang duluan. Apakah tahun ini adalah suami, tahun akan datang adalah istri kita. Terus anak kita yang sudah balik. Nah, akan tetapi kalau dalam 1 tahunnya itu hanya mampunya 1 orang dan bergilir juga mungkin tidak mampu. Tapi karena dia tidak mau kehilangan fadilah atau keutamaan dalam hari raya kurban, maka yang diutamakan adalah seorang ayah. Nah, karena sebagaimana Rasulullah dalam riwayatnya, beliau berkurban ini untukku, keluargaku, dan untuk umatku. Namun, ini juga tidak boleh salah tafsir. Sehingga ada orang mengatakan bahwa berkurban itu 1 ekor kambing, itu 1 keluarga. Tidak seperti itu pemahamannya. Karena konsep fikihnya adalah, itu 1 ekor kambing 1 orang. Nah, yang dimaksud dengan hadis Rasulullah ini tentu berbeda dengan kita. Pertama, Rasulullah itu adalah posisinya seorang nabi. Nah, kita bukan seorang nabi. Jadi apa yang dikerjakan oleh Rasulullah itu adalah bermanfaat buat keluarganya dan umatnya. Kemudian kalau kita dalam satu keluarga itu hanya 1 orang yang berkurban, maka secara keutamaan keluarga dapat. Cuma secara konteks hukum, secara syariah bahwa dia apakah sudah berkurban atau tidak, ya belum. Hanya saja fadilahnya, keutamaannya memperoleh. Kalau 1 orang dalam keluarga itu sudah berkurban. Baik, Masya Allah. Ilmu ini sangat bermanfaat insya Allah untuk jamaah. Terutama tadi sudah terjawab ya Ibu ya, bahwa ternyata jika kita tidak mampu melakukan kurban,
secara keseluruhan, di mana beberapa anggota keluarga di dalam tadi dipilih sebagai kepala keluarga untuk melakukan kurban tersebut ya Ustadz ya. Ya, Bunda, kita masuk ke pertanyaan tadi Bunda yang kedua. Silakan Ustadz. Pertanyaan kedua, kita sudah nabung haji. Nah, karena daftar tunggunya lama, lalu kemudian kita ambil, kita jadikan kurban. Secara hukum itu tidak masalah, karena boleh merubah sebuah niat jadi ibadah lain. Secara adab itu tidak baik. Jadi ada yang perlu kita bedakan mana konsep syariah murni, mana konsep adab. Nah, kalau orang fikih itu beribadah, mohon maaf, itu lebih banyak kepada sah atau tidak, boleh atau tidak. Tapi kalau dalam pandangan para ulama tasawuf itu nggak boleh. Secara adabnya nggak baik. Karena niatmu memang sudah berhaji. Nah, persoalan berangkat secara fisik, itu jangan dipikirkan. Nah, inilah kadang-kadang di akhir zaman ini cara kita beribadah yang perlu diluruskan secara adab. Kenapa? Orang itu terlalu berhawa nafsu dalam beribadah sehingga nggak sabaran menunggu. Padahal sebenarnya secara hakiki, kalau kita sudah membuktikan kepada Allah bahwa saya adalah memberangkat haji, tabung uangnya. Kalau betul-betul niatnya adalah baik, berangkat dari harta yang halal, saat itu juga pahala hajinya sudah dia peroleh di sisi Allah. Cuman dia tidak boleh label namanya itu sudah dikasih H atau haji, gitu. Tidak boleh. Karena baru niat tadi. Karena baru niat. Tapi niat itu sudah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang perlu kita luruskan di akhir zaman ini. Jadi beribadah itu juga adalah tidak boleh meninggalkan adab. Bahkan Imam Al-Ghazali mengatakan, banyak orang beribadah itu bukan karena rukun dan syaratnya yang tidak paham, tapi karena adabnya yang kurang. Itu bisa dihilangkan oleh Allah gara-gara adab. Nah, adabmu kepada Allah memang berhaji niatmu. Tapi kenapa kok di tengah perjalanan hanya karena persoalan dalil, daftar tunggunya terlalu lama, lalu mengambil uangnya dialihkan kepada lain. Ini kurang baik secara adab. Masya Allah. Lagi-lagi kita mendapatkan ilmu ya Bunda ya, bahwa kita tidak menyangka di dalam segala hal yang kita lakukan itu kita sangat menjunjung adab, dan itu sudah disampaikan di dalam kitab.